Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan membahas Kitab Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Dalam sorotan tema, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara sekalian, tema ini sangat menarik. Di sini kita akan mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita masih termasuk orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ataukah kita telah berpaling pada yang lain? Sebelum kita membahas bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu dalam satu kerinduan besar mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29 dibawa dua perkop dengan bingkai judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita baca bagian Alkitab ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, kalimat akhir dalam bacaan kita, dalam ayat yang ke-29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu menjadi tema khotbah kali ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat ini diucapkan oleh Yesus. Dialamatkan kepada Thomas dan selanjutnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani, kata berbahagia adalah makarios. Dari kata makar, artinya suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi keadaan atau kondisi apapun. Saudara sekalian, ini sangat menarik, saudara sekalian. Biasanya kita berbahagia itu karena situasi dan kondisi di sekitar kita. Kalau ada teman, ada sahabat yang memberikan hadiah kepada kita, kita berbahagia. Jadi kebahagiaan itu karena lingkungan di sekitar kita, karena orang-orang di sekitar kita. Tetapi jika hari ini kita mendapatkan kata-kata yang menyakiti hati kita, atau ada orang yang memfitnah kita, dan itu kita dengar sendiri, kita pasti akan kehilangan kebahagiaan. Nah, kata berbahagia di sini, makarios, ternyata punya pengertian yang lebih dalam dari itu. Suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun.
Makarios, berbahagialah. Itu sejajar artinya dengan diberkatilah. Berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang karakternya sudah dewasa, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi kalau kita disebut berbahagia karena kita percaya pada Yesus, itu adalah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Dalam suka maupun duka, kita tetap berbahagia. Kita tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, sayang sekali saudara sekalian, kata kebahagiaan itu acap kali direduksi. Direduksi di dalam kehidupan orang Kristen menjadi sehat, sejahtera, melimpah materi atau kekayaan. Padahal kata berbahagia atau diberkatilah, kata itu jauh melampaui pengertian sehat, sejahtera, melimpah secara materi. Nah, Yesus menyebut berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari uraian di atas jelas, tidak dilihat namun percaya. Itu merupakan berkat Tuhan Yesus bagi mereka yang berkarakter dewasa. Dalam teks ini Thomas sebaliknya, berkarakter anak-anak. Dia percaya kalau melihat. Ini menjadi catatan evaluasi bagi kita. Kalau kita dalam hal mempercayai janji Tuhan, mempercayainya kalau mengalami, baru kita percaya, itu karakter anak-anak. Ya. Ada orang yang seperti itu. Dia terkagum-kagum, terheran-heran ketika dia mengalami berkat Tuhan. Dia baru terkagum-kagum, terheran-heran. Padahal yang seharusnya kita harus membangun keyakinan iman. Sebelum kita mengalami semuanya itu, kita sudah meyakininya bahwa Tuhan itu senantiasa memberkati kita. Karakter Thomas adalah karakter anak-anak yang percaya kalau melihat. Menjadi orang Kristen tanpa melihat pun, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, apakah setiap hari saudara percaya pada janji Tuhan? Ataukah harus melihat dulu baru percaya? Jika Anda berkarakter dewasa terhadap janji Tuhan, jangan tunggu bukti. Percaya saja dulu. Nah, bagaimana ceritanya sehingga Thomas tidak percaya? Begini saudara sekalian, sebelumnya Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Thomas tidak ada. Kita tidak tahu mengapa Thomas tidak ada dalam persekutuan itu. Tetapi kalau kita melihat secara umum, para murid sedih sejak mereka melihat Yesus mati di kayu salib. Kesedihan mereka begitu mendalam, mereka sangat kecewa. Harapan mereka kandas. Mereka mengharapkan Yesus itu menjadi Mesias yang membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi kala itu. Itu pengertian yang sempit tentang Mesias. Mereka tidak tahu bahwa Yesus tampil sebagai Mesias adalah untuk menyelamatkan manusia. Bukan sekedar menyelamatkan orang Israel. Yesus tampil sebagai Mesias bukan membebaskan bangsa Israel secara politis, tetapi membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, para murid umumnya sedih, kecewa, termasuk Thomas. Bagi mereka Yesus telah mati. Para murid kembali bersemangat ketika Yesus menjumpai mereka di ruangan yang terkunci. Yesus bisa masuk ke dalamnya. Itulah Tuhan kita yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan kita bisa hadir di sana, bisa menjumpai kita. Nah, para murid kembali bersemangat setelah melihat Yesus bangkit. Kekristenan hidup sejak kebangkitan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, kekristenan itu hidup sejak kebangkitan Yesus. Sebelumnya, ketika mereka melihat Yesus yang mati, mereka sangat sedih dan kecewa. Tetapi di saat mereka melihat Yesus bangkit, mereka bersuka cita. Ada gairah untuk memberitakan Injil. Ada semangat untuk menceritakan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Orang Kristen itu orang yang bersemangat karena Tuhannya hidup, mampu mengalahkan kematian. Apakah Anda orang Kristen? Bersemangat dong. Menjadi orang Kristen itu selalu bersemangat. Dalam situasi dan kondisi apapun selalu bersemangat.
Nah, Thomas tidak ada saat Yesus menampakkan diri dalam persekutuan para murid. Ini pelajaran berharga. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan menjadi sama seperti Thomas, kehilangan satu momentum di mana Tuhan Yesus datang menjumpai orang-orang yang bersekutu dalam namanya. Thomas tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dia tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus pada akhirnya menampakkan diri kepada Thomas. Sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi di sana? Dia datang dengan berita, damai sejahtera bagi kamu. Orang Kristen itu adalah orang yang membawa damai. Mengapa? Masih ingat khotbah Yesus di bukit? Di dalam Matius pasal 5 ayat 9, Yesus mengucapkan kalimat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi tidak semua orang itu disebut anak-anak Allah. Hanya mereka yang membawa damai, mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Itu berarti dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Mengapa kita harus membawa damai? Mengapa kita, dimanapun kita berada, harus menjadi pembawa damai? Mengapa kita harus menjadi pembawa damai? Karena Yesus, Tuhan kita, telah mendamaikan kita dengan Allah. Relasi yang rusak sejak peristiwa pengkhianatan manusia di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Relasi yang rusak itu dipulihkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang menjumpai manusia, menyelamatkan manusia dengan menebus dosa manusia melalui kematiannya. Dan dia bangkit dari kematian itu untuk memberikan jaminan bahwa kematian itu atau maut itu telah takluk di bawahnya. Dia berkuasa atas hidup manusia. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Nah, karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita diminta untuk berdamai dengan sesama. Jadilah pembawa damai. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari kematiannya dan menjumpai murid-muridnya, kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, damai sejahtera bagi kamu. Dimanapun engkau berada, engkau harus menjadi pembawa damai. Tetapi harus kita akui, saat ini masih ada orang yang sulit menjadi pembawa damai. Mengapa? Karena ada perselisihan, ada kebencian, ada tidak saling bicara, ada kepahitan yang muncul di sana-sini. Mari kita dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan ini, menjadi pembawa damai bagi sesama. Kemudian Yesus ketika dia menjumpai murid-murid, dia menunjukkan luka pada tubuhnya. Ya, luka bekas paku, luka bekas tombak di lambungnya, itu dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Mengapa dia tunjukkan? Agar mereka menjadi percaya bahwa dia benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Dan ketika murid-murid menyaksikan itu, mereka bersuka cita. Mengapa? Karena mereka menemukan pengharapan yang baru. Apa yang mereka imani selama ini. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Kini telah berdiri di hadapan mereka. Dia hidup, dia bangkit dari kematian. Nah, kemudian Yesus memberikan pengutusan. Perhatikan ayat 21. Dan dasar pengutusan adalah, sama seperti Bapa telah mengutus dia, demikian juga dia mengutus murid-muridnya. Mengutus mereka untuk menjadi saksi. Saksi kehidupan Yesus. Saksi pengajaran Yesus. Saksi tentang kematian dan kebangkitannya. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Kehidupan kita harus menjadi saksi bagi sesama. Nah, dalam ayat yang ke-22 ini menarik. Para murid diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Itulah sebabnya di gereja ada berita pengampunan dosa. Gereja diberikan kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Nah, Thomas ketika itu tidak ada. Saudara, ketika peristiwa ini terjadi, Thomas tidak ada. Kemana dia? Mengapa Thomas tidak ada? Secara umum kita tahu, sejak peristiwa kematian Tuhan Yesus, Thomas mengalami kekecewaan yang hebat. Semua murid mengalaminya. Karena itu dapat kita pahami, Thomas tidak ada dalam persekutuan itu. Karena dia sudah terlanjur kecewa, dia sedih. Mengingat Yesus
yang dia kagum itu meninggal dunia. Nah, ketika para murid berjumpa dengan Thomas, mereka menceritakan pengalaman mereka jumpa dengan Yesus. Apakah Thomas langsung percaya? Tidak, saudara sekalian. Thomas menggunakan pertimbangan akal budinya. Dia tidak percaya orang mati bisa bangkit. Dia tidak percaya Yesus itu bangkit. Karena itu Tuhan Yesus menjumpai Thomas. Pada ayat yang ke-27, Tuhan Yesus mengatakan, "Cucukkanlah tanganmu pada bekas paku dan luka di lambung ini. Cucukkanlah itu." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus agar Thomas sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, setelah Thomas menyaksikan Yesus dengan luka pada lambung, kaki dan tangannya, Thomas percaya dan diikuti dengan pengakuan imannya. Ini pengakuan iman yang terpendek dalam sejarah gereja. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah pengakuan iman dari Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Apa perbedaan Tuhan dan Allah? Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Sedangkan Allah adalah sebutan untuk yang disembah. Tuhan sebutan untuk sang pemilik segala sesuatu. Sementara Allah adalah sebutan untuk yang disembah. Jadi bagi Thomas, Yesus adalah pemilik alam semesta. Yesus adalah pemilik kehidupan manusia. Dan dia pantas, dia layak dimuliakan, dia layak disembah. Itulah makna terdalam dari pengakuan iman Thomas. Dari sini kemudian muncul ucapan Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari sini saudara sekalian, kita mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia ialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, selama ikut Yesus, jangan pernah melepaskan kepercayaan kepadanya. Ini hal yang sangat substansial dalam kehidupan. Hal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sebagai juru selamatmu. Jangan tergoda dengan kecantikan, ketampanan, atau apapun yang ada di sekitarmu. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Jangan tergoda dengan semuanya itu. Yang paling tinggi nilainya adalah percayamu kepada Yesus. Yang kedua, makna yang kedua, kita bisa saja menjadi seperti Thomas, hidup berdasarkan pertimbangan akal budi. Jika kita percaya Yesus, percaya itu melampaui pertimbangan apapun. Yang ketiga, Yesus mengutus kita bersaksi tentang ketuhanan dan kealahannya. Bersaksi tentang karya selamatnya. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Masihkah kita berfungsi sebagai saksi Tuhan? Adakah kita sampai detik ini menjalankan fungsi kita sebagai saksi Tuhan yang hidup? Ini catatan evaluatif bagi kita sebagai orang Kristen. Yang keempat, dalam kehidupan pengikut Kristus, ada Roh Kudus yang menyertai. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, masihkah kita mempercayainya? Sebelum Yesus naik ke surga, kalimat terakhir yang diucapkan adalah, "Aku menyertai kamu senantiasa." Itulah Roh Kudus yang akan menemani perjalanan kehidupan kita. Yang jadi soal adalah, apakah kita masih mengimaninya? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin.